Karena itu menjadi menarik untuk analisis yang ketiga. Bukan hanya saya mengatakan, tapi ini menjadi pintu masuk bagi Gibran, Wali Kota Solo, anak Pak Jokowi, untuk bisa menjadi salah satu pasangan calon mungkin Wakil Presiden di Pilpres 2024. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Nah, ini alhamdulillah syukur bahwa saya menyatakan hakim konstitusi kita 80% sebagian besar adalah masih teruji integritas dan kenegarawannya. Itu tadi kan sebagian besar dari 8 hakim konstitusi itu 6 itu 7 itu menolak. Sehingga dengan demikian mau jadi cawapres atau capres tetap 40 tahun. Baik. Saya sih mengapresiasi ya bahwa Mahkamah Konstitusi memang betul-betul menjadi guardian of constitution, pengawal konstitusi, dan ini menjadi satu catatan penting juga dalam sejarah kepemiluan kita, walaupun ini banyak dramanya gitu, lama dan lain sebagainya. Nah, akhirnya polemik soal batas usia Capres-Cawapres 35 tahun berakhir sudah. MK hari ini telah memutuskan menolak semua gugatan soal batas usia minimal Capres-Cawapres 35 tahun. Dan ini juga menutup kemungkinan adanya duet Prabowo dan Gibran yang belakangan ini sudah jadi polemik ya, terutama dari pihak-pihak ataupun kelompok-kelompok para politisi yang berseberangan dengan Presiden Jokowi, di mana mereka itu ya, barisan para pembenci Pak Jokowi memanfaatkan kegaduhan soal batas Capres-Cawapres 35 tahun ini untuk menyerang Pak Jokowi, mendiskreditkan Pak Jokowi. Intinya membuat citra Pak Jokowi ini buruk dengan mengusung narasi soal MK diplesetkan jadi mahkamah keluarga ataupun dinasti politik jika Gibran diloloskan jadi cawapres soal gugatan MK ini. Dan ini tentu secara tak langsung membungkam mereka semua yang berusaha menggiring opini untuk menyudutkan Pak Jokowi soal MK yang diduga akan meloloskan soal gugatan Capres dan Cawapres ini. Dan buat Pak Denny Indrayana, prediksi Anda meleset lagi ya. Dulu Anda juga memprediksi soal sistem pemilu tertutup, tapi MK memutuskan terbuka. Dan kali ini Anda memprediksi bahwa Gibran akan diloloskan jadi cawapres, tapi nyatanya tidak. Langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Karena itu menjadi menarik untuk analisis yang ketiga. Bukan hanya saya mengatakan, tapi ini menjadi pintu masuk bagi Gibran, Wali Kota Solo, anak Pak Jokowi, untuk bisa menjadi salah satu pasangan calon mungkin Wakil Presiden di Pilpres 2024. Terlebih lagi, Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini, batas usia calon presiden dan calon wakil presiden termasuk syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang disesuaikan dengan dinamika berbangsa dan bernegara sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Oleh karena itu, dalil
permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sepanjang tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya 35 tahun telah ternyata tidak melanggar hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 1 serta pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Dan ini tentu orang-orang yang Konklusi. selama ini Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Nah, ini alhamdulillah, syukur bahwa saya menyatakan hakim konstitusi kita 80% sebagian besar adalah masih teruji integritas dan kenegarawannya. Kenapa Anda bisa mengatakan seperti itu? Ya, karena pertama saya memprediksi ya, yang semestinya harusnya memang ditolak, saya memprediksi itu akan diterima. Nah, ini artinya hakim konstitusi kita itu tadi kan sebagian besar dari 8 hakim konstitusi itu 6 itu 7 itu menolak. Sehingga dengan demikian mau jadi cawapres atau capres tetap 40 tahun. Baik, nanti Saya sih mengapresiasi ya bahwa Mahkamah Konstitusi memang betul-betul menjadi guardian of constitution, Ini tentu pengawal membuat konstitusi, dan ini menjadi orang-orang yang selama ini satu menduduki catatan Pak penting Jokowi juga dalam sempat ini sejarah otomatis kepemiluan kita, walaupun ini banyak dramanya gitu, lama dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi inilah MK sudah memutuskan yang memang sesuai dengan apa yang memang menjadi catatan-catatan tadi yang kita kemukakan. Dan yang pasti adalah bahwa pemilu itu butuh keajekan, pemilu itu butuh kepastian hukum. Jadi yang namanya kondisi yang harus kita hadapi itu memang harus betul-betul diatur secara lebih dini, lebih ajak. Nah, ini mungkin untuk ke depan ini menjadi satu rekomendasi bahwa undang-undang pemilu itu kita sisir lagi mana yang memang tidak ada kemungkinan ada celah yang memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini menjadi penting.